Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Hendra, Eskom Mkom, dosen tetap program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemrograman web 2. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web 1 yang membahas tentang pembuatan aplikasi berbasis web dinamis dengan konsep prosedural dan konsep object oriented programming. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengenal konsep pemrograman prosedural dan OP. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP untuk konsep pemrograman prosedural. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP untuk konsep pemrograman OOP. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat proyek aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah project based learning. Jadi berbasis project. Jadi mahasiswa nanti diharapkan dapat membuat project sederhana, ya. Kemudian untuk media pembelajaran yang digunakan, yang pertama tatap muka langsung. Yang kedua juga terdapat media pembelajaran berupa modul praktikum, ya, berbasis teks, kemudian ada juga berbasis video melalui channel YouTube. Kemudian bobot penilaian. Bobot penilaian di sini adalah kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS-nya berupa project yang mulai dikerjakan oleh mahasiswa mulai dari pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-16 sampai penilaiannya pada saat ujian akhir semester. Nah, demikian untuk pemaparan dari mata kuliah pemrograman web 2 ini, ya. Semoga proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi di perkuliahan mata kuliah pemrograman web 2, ya. Oke, ini adalah pertemuan yang pertama, teman-teman, mata kuliah web 2. Sebelumnya teman-teman udah mengambil mata kuliah pemrograman web 1, ya. Jadi ini kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web 2, ya. Jadi untuk yang pertama ini, sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait CPMK ataupun capaian mata kuliah, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, hari ini kita masuk pengantar pemrograman web 2, ya. Next. Oke. Teman-teman, kalau kita mau belajar web 2, kita harus belajar dulu web 1, ya. Jadi sebelum saya masuk ke sejarahnya, apa perbedaan web 1 dan web 2, ya. Kalau web 1 itu kita belajar bagaimana membuat halaman web yang statis, ya. Statis itu artinya ketika kita mau melakukan perubahan terhadap konten dari sebuah aplikasi berbasis web, kita juga harus merombak codingannya. Itu namanya statis, ya. Jadi kalau yang kedua ini kita udah masuk ke dalam database, ya. Karena nanti dia udah dinamis. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Kita membuat aplikasi untuk website untuk pemberitaan misalnya, untuk news misalnya, gitu, ya. Nah, beritanya itu kan setiap hari diupdate, gitu, ya. Dia masuk ke dalam sebuah database. Nah, di web 2 kita belajar nanti sampai ke sana, ya, teman-teman. Jadi web 2 ini adalah pemrograman bagaimana kita mendesain halaman dinamis, ya. Nah, adapun bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah PHP, ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu terkait sejarahnya, teman-teman. Jadi teman-teman mau belajar sesuatu itu harus flashback dulu, mulai dari sejarahnya dulu supaya paham nanti terkait apa yang dipelajari, seperti itu, ya. Nah, yang pertama sejarah PHP, ya.
Nah, PHP ini pada awalnya adalah pendekan dari personal compact. Jadi ada perubahan istilah ya. Yang pertama itu disebut dengan personal compact ya. Nah, yang pertama kali dibuat oleh namanya ini dia Mas Rasmus Lerdorf ya. Nah, ini orangnya. Nah, berasal dari Denmark ya, Greenland pada tahun 1995 itu sejarahnya. Jadi pertama kali ditemukan 1995 ya. Nah, kemudian pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted atau FI ya. Nah, berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir. Itu cikal bakalnya atau awalnya gitu ya. Next. Nah, kemudian perkembangannya pada tahun 1997 ya. Kemudian ada sebuah perusahaan bernama Zen ya menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, lebih cepat. Kemudian pada bulan Juni 1998 ya, perusahaan tersebut merilis interpreter baru PHP, meresmikan tersebut dengan PHP versi 3.0 ya, versi PHP 3.0. Nah, PHP kemudian berubah akronimnya, istilahnya tadi personal compact ya, berubah menjadi perulangan seperti ini. PHP ini sebenarnya menjadi hypertext pre-processing. Nah, terjadi perubahan ya. Kemudian pada pertengahan tahun 1999 Zen merilis interpreter PHP baru, dirilis dan dikenal dengan PHP versi 4. Nah, jadi ini perkembangannya, ada versi-versinya ini berkembang terus teman-teman ya. Nah, versi 4 ini paling banyak dipakai pada awal abad ke-21, paling banyak digunakan ya. Nah, versi PHP yang ini kenapa? Karena kemampuannya yang bisa membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas, istilahnya versi stabilnya ya, seperti itu ya. Oke, cut dulu. Pada bulan Juni 2024 teman-teman ya, Zen merilis versi yang berikutnya. Tadi versi 4, sekarang versi 5 ya. Dalam versi ini ya, inti dari interpreter PHP ini mengalami perubahan besar, jadi perombakan yang lumayan besar ya. Versi ini juga dapat memasukkan model pemrograman berorientasi objek. Nah, teman-teman, tadinya PHP itu hanya bisa menggunakan konsep prosedural ya untuk versi 4 ke bawah ya. Nah, pada versi 5 ini baru bisa diterapkan konsep pemrograman berorientasi objek OP. Jadi PHP itu bisa menggunakan konsep OP juga teman-teman. Nah, itu pada versi 5-nya, 5 ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Oke, next ya. Nah, kemudian keluar lagi versi-versi berikutnya, yaitu versi 7.12 yang dirilis pada 17 Februari 2017 ya. Nah, kemudian versi 8 2020, versi 9, versi 10 yang sekarang ya. Nah, kenapa ada versi-versi seperti itu? Yang jelas versi yang terbaru itu menyempurnakan dari versi-versi yang sebelumnya. Jadi kalau yang namanya bahasa pemrograman itu yang bagus itu dia selalu ada perombakan, perbaikan namanya. Mungkin dari segi bugnya, dari segi kelemahannya, atau dari segi efektivitas dari scriptnya dan sebagainya. Itu selalu disempurnakan. Maka ada versi yang baru ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk apa itu PHP. PHP di sini bukan maksudnya memberi harapan palsu ya, bukan ya. Ini PHP di sini maksudnya ya, apa itu PHP? Adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis server side. Jadi PHP itu adalah bahasa pemrograman berbasis server side. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa itu server? Ya kan? Nah, saya ingin interaksi teman-teman pasti sering dengar istilah server ya. Apa itu server? Apa itu server? Ada yang tahu nggak server apa? Sering dengar istilah server kan? Server itu dia sama kayak CPU juga ya. Cuman fungsionalitasnya sebagai server. Server itu kata apa? Server. Dia melakukan kata kerjanya memberikan service kepada siapa? Kepada kliennya. Nah, contoh teman-teman browsing membuka halaman Google.
Nah, sebenarnya yang teman-teman buka itu adalah halaman servernya. Jadi si halaman Google ini dia disimpan di dalam sebuah server. Server itu nanti dipublish menggunakan IP public supaya bisa diakses dari manapun di seluruh dunia yang selagi ada koneksi internetnya. Ya, dia berbasis server side, ya. Apa bedanya server side? Nah, zaman dulu saya cerita dulu ya. Kamera yang ketiga. Nah, zaman dulu standalone itu apa, teman-teman? Jadi dia berdiri sendiri. Contoh begini. Misalnya saya bikin aplikasi untuk sistem informasi akademik ya. Nah, ketika kita mau melakukan input data, sistem itu harus datang langsung ke lokasi servernya, misalnya di kampus ya. Nah, kita nggak bisa mengerjakan proses input datanya dari jarak jauh, ya kan? Jadi sangat tidak efisien kan? Nah, misalnya gini, teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan ya, direkturnya atau bosnya bilang, "Dek, tolong input datanya." "Pak, punten, saya lagi di Bali," gitu ya. Nah, kan nggak bisa jarak jauh, harus datang dulu dari Bali ke Banten, ya kan? Nah, itu namanya standalone. Standalone itu dia berdiri sendiri. Nah, sekarang dengan server side itu aplikasinya atau file dari aplikasinya cukup disimpan di satu tempat, namanya di server, tapi dia bisa diakses dari manapun. Nah, itu namanya server side ya, bisa diakses dari manapun. Jadi bisa menciptakan fleksibilitas yang tinggi ya. Jadi kita dari manapun, waktu liburan, posisi dimanapun kita bisa mengakses terhadap sistem kita, gitu ya. Nah, makanya ini kelebihannya. Maka beralih semua sekarang ke server side seperti ini. Kemudian bedanya lagi, kita juga pernah membuat aplikasi berbasis visual. Kalau zaman saya dulu bahasa pemrogramannya misalnya Visual Basic ya. Saya udah bisa bikin sistem client server ya. Tapi ketika saya harus install programnya di servernya dia, di kliennya juga iya. Pertanyaannya, kalau kliennya 10 nggak ada masalah kan? Kalau kliennya ada 1000 bagaimana? Berarti teman-teman install 1000 kali di kliennya. Nah, jadi kalau dengan server side itu teman-teman nggak perlu lagi install di kliennya, cukup disimpan di server. Makanya di berbasis server side. Klien nggak harus apa-apa, cukup butuh browser saja sama koneksi internet. Selesai. Ya, paham? Nah, itu gambarannya. Oke. Ada sesuatu itu sebelum kita pelajari kita harus memahami dulu ya, teman-teman. Jadi jangan ada pertanyaan di benak kita, kenapa saya harus belajar ini? Nah, gitu ya. Jadi ini pertanyaannya, kenapa kita harus belajar PHP? Nah, ini pertanggalan ini agak tahunnya agak mundur sedikit, surveinya nggak apa-apa ya. Ini tahun 2021, 30 Juli ya. Data menunjukkan bahwa pengguna PHP di seluruh dunia mencapai 79,2%. Artinya banyak penggunanya seluruh dunia ya. Nah, ini surveinya teman-teman. Ya, ini bahasa Inggrisnya saya lihatin sedikit, mata saya minus ya. PHP is used by, ini tunjukkan banyak sekali ya. Ini PHP teman-teman. Kemudian di bawahnya ada bahasa pemrograman berikutnya ASP.NET, kemudian ada Ruby, kemudian ada Java, ada Scala, ada JavaScript, ada Python ya. Padahal Pythonnya cukup keren juga ya. Kalau teman-teman mau belajar dunia hacking ya, juga harus bisa Python ya kan. Tapi masih kalah populer sama PHP ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Ada Perl ya, ada Erlang. Di bahasa pemrograman ini banyak banget teman-teman ya. Jadi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT juga harus rajin update ya, karena sangat banyak pilihannya. Ya, kita nggak harus belajar semuanya ya kan. Kita bisa memilih yang mana yang kita senangi ya. Oke. Next. Maaf. Ini bisa lihat di sini ya. Bisa balik lagi. Ya. Di sini teman-teman, di mana website raksasa seperti Facebook ya kan, YouTube ya, Yahoo, Wikipedia, WordPress. Tahu apa WordPress? Nah, CMS yang saya pernah bilang, CMS itu Content Management System. Bagaimana kita membuat website secara cepat ya, tanpa harus full loading ya kan. Itu namanya WordPress salah satunya, CMS namanya ya. Nah, ini juga menggunakan PHP. Walaupun nanti ada campurannya seperti JavaScript dan sebagainya ya. Nah, itu saking populernya teman-teman. Kenapa kita harus belajar ini ya? Oke, next lagi. Yang ini teman-teman ya, keunggulannya itu yang pertama, the power of free, gratis ya. Siapa yang nggak suka yang gratis? Ayo. Suka gratis kan? Nah, di sini PHP bersifat open source
Jadi teman-teman nggak usah mikirin nanti bayar license dan sebagainya ya. Kemudian apalagi cross platform. Nah ini yang paling hebat menurut saya, paling mantap juga. Cross platform itu apa? Dia bisa running di berbagai jenis sistem operasi. Nah pertanyaannya, teman-teman belajar pemrograman Android misalnya, keren kan? Tapi dia bisa hanya running di sistem operasi Android. Di Windows bisa Pak? Bisa, tapi harus ada emulatornya lagi. Jadi memorinya besar untuk merunningnya gitu ya. Jadi susah dia runningnya. Di iOS dia nggak bisa running juga gitu. Itu nggak multi platform namanya ya. Yang nggak apa namanya? Nggak cross platform namanya. Kalau PHP ini dia dari sistem operasi manapun bisa. Mau pakai Windows mangga, mau pakai Linux boleh, mau pakai Android dari HP Android bisa, dari HP iOS juga bisa. Jadi kita nggak menentukan, orang mau akses suka-sukanya dari menggunakan device apa gitu ya. Itu kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Kalau teman-teman hanya bikin di satu platform sistem operasi lain nggak bisa buka, ya otomatis penggunanya kurang loh, ya nggak? Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya apalagi mudah untuk dipelajari. Sebenarnya kalau ini mah subjektif ya, jadi sifatnya apa sih namanya? Relatif ya. Bagi seseorang itu mudah, bagi seseorang lagi itu nggak sulit gitu ya. Jadi relatif. Kemudian ini lagi dia mendukung banyak database. Teman-teman belajar database, nanti ada yang open source, misalnya pakai MySQL ya. Kalau SQL Server itu open source apa license? License kalau yang SQL Server. Kalau MySQL open source ya. Oracle license apa open source? Oracle tuh license berbayar. Ya. Jadi dia bisa support semua di sini ya, teman-teman ya. Kemudian apalagi on the fly. On the fly ini bukan terbang ya. Maksudnya di sini PHP sudah mendukung on the fly. Artinya dapat membuat dokumen outputnya nanti bisa dalam berbagai format. Misalnya untuk reportnya, untuk laporannya misalnya ya, dia langsung bisa nanti menjadi dokumen misalnya Word, Excel ya, atau CSV ya, kemudian PDF. Jadi ketika kita membuat codingan, kita bisa langsung outputnya PDF, gitu ya. Dia udah support yang seperti itu. Nah seperti ini. Oke. Jadi banyak dia udah didukung dengan format outputnya. Jadi enak ketika kita bos minta report, tinggal format apa, PDF dari aplikasi, langsung ngeprint, bisa diprint, bisa berupa soft copy ya. Gitu. Oke. Next lagi, habis kan? Akhir ya. Nah, ini agak berat ya. Nah, ini tool yang nanti kita gunakan, teman-teman. Ini pertemuan pertama ya. Tool yang kita gunakan atau software atau apa istilahnya ya kita gunakan. Yang pertama text editor ya. Text editor ini tempat kita mengetikkan codingannya nanti ya. Tempat kita mengetikkan codingan. Nah, kita bisa menggunakan dari yang paling sangat sederhana, kita bisa menggunakan Notepad ya, atau Notepad plus seperti ini bisa. Atau kita mau pakai Summing Text ini boleh. Atau mau pakai Visual Studio Code boleh. Jadi ini untuk text editornya. Nanti ini harus diinstal di komputer atau di laptop kita masing-masing kalau mau belajar web 2 ya. Kemudian web server ini harus ada. Nah, beda dengan kita belajar pemrograman web 1, kita nggak wajib hukumnya web server. Kenapa? Karena dia harus ada servernya, ada database-nya ya. Maka harus ada web servernya. Nanti di sini kita biasanya kita gunakan paket software namanya Exam PP ya. Nah, dia include di dalamnya ada Apache-nya sebagai web servernya, nanti ada PHP-nya ya, ada MySQL-nya. Include semuanya di dalamnya. Kemudian yang terakhir kita butuh web browser ya. Nah, browsernya boleh pakai Google Chrome ya, pakai Mozilla Firefox, pakai UC browser, pakai apa aja boleh ya. Tapi harus diupdate kalau kita mau. Ini browser ini bisa ditambah-tambah plugin-nya kan. Plugin itu bisa ditambah-tambah ya, teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, sekarang saya mau interaktif ya. Saya ingin bertanya, teman-teman bisa nggak menunjukkan salah satu contoh aplikasi yang dibuat berbasis web? Nah, ayo tunjuk tangan kamera.
Ini dibuat menggunakan berbasis web. Ya, nggak apa-apa. Salah nggak bakal kena denda ya. So, silakan. Yuk. Salah satu contoh case misalnya apa? Saya kasih contoh satu ya. Digital library kita ya, perpustakaan online kita udah berbasis web itu kan? Nah, itu satu. Apa lagi ya, yuk? Ya, silakan. Nah, sistem informasi akademik kita berbasis web ya. Yuk, apa lagi? Banyak kan contohnya? Apa lagi? Sekarang kita kalau misalnya daftar sekolah, juga kan bisa PDB-nya ya. PDB-nya juga bisa daftar online kan ya? Nah, itu berbasis web juga gak? Ya. Kita beli tiket online, tiket pesawat misalnya. Itu ada apa namanya? Traveloka ya. Walaupun nanti versinya ada yang versi handphonenya. Versi handphone itu nanti kita belajar sebenarnya di web 1 udah dipelajari bagaimana membuat desain UI itu yang responsif. Jadi kalau kita dibuka menggunakan handphone, dia akan menyesuaikan resolusinya. Ya, itu bisa dibuka dari handphone, pasti tampilnya beda dengan laptop karena resolusinya beda. Kalau dipaksakan tampilan laptop di handphone, maka nanti dia akan sangat kecil, teksnya nggak bakalan kebaca sama orang. Itu namanya konsep responsif. Itu sebenarnya belajar di web 1 ya. Nah, di web 1 ya. Apalagi contohnya? Nah, yang pakai i itu ujungnya rata-rata web e-commerce. Ya, pernah belanja online? Di mana? Di Shopee, di Tokopedia, ya kan? Beli, Lazada, itu kan online, itu kan berbasis web itu, web base itu teman-teman. Nah, kenapa orang bikin web base coba? Pasti kan ada alasannya ya. Nah, itu yang enak lagi dia cross platform tadi, ya dari sistem operasi apa aja bisa dibuka kan? Bisa. Ya kan harus nanti HP-nya yang Apple itu susah kalau Android aja kan gitu ya. Saya nggak bisa buka gimana gitu ya. Kalau yang web based bisa nggak? Bisa, tinggal kita sesuaikan resolusinya, desainnya harus bagus ya, responsif gitu ya. Itu kira-kira terkait introduction pemrograman web 2 teman-teman. Jadi nanti kita belajar codingnya udah sampai nanti ke dalamnya, istilahnya ke jeroannya, ke dalamnya, ke database-nya ya. Nah, jadi nanti apa kalau kita bisa memiliki keahlian ini, apa nanti lowongan pekerjaannya? Yuk, siapa yang tahu? Kalau di web 1 itu lowongan pekerjaannya bisa front end developer. Kalau ini bisa disebut dengan back end developer. Nah, jadi kalau teman-teman menguasai keahlian ini, jadi ini bagian dari CPMK juga sebenarnya, ya. Jadi nanti ujung-ujungnya mahasiswa itu mampu mengimplementasikan untuk studi kasus pembuatan aplikasi ya, gitu kira-kira. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Atau pas dulu? Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk introduction pemrograman web 2. Untuk selanjutnya promo kedua kita udah mulai masuk ke bahasa pemrogramannya ya. Saya akan menerangkan sintaks skripnya, kita memahami satu persatu langsung dipraktekkan. Kalau mata kuliah praktikum itu adalah saya punya moto ya, motonya adalah bisa karena terbiasa. Makanya kalau kita mau bisa di dalam mata kuliah praktikum, kita harus mau membiasakan diri ya. Beda dengan teori, kalau praktikum itu harus dipraktekkan teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya rasa cukup dulu untuk pertemuan pertama ini ya, terkait mata kuliah pemrograman web 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.